Ya, welcome back di Tiang Jauh. Dan sepertinya memang masa kejayaan Liverpool Club ini udah mulai menurun ya. Karena ini kok mereka masuk angin gak sembuh-sembuh ya. Mungkin mesti dicek loh, jangan-jangan ini gejala long covid nih ya yang diterima oleh Liverpool. Karena mereka lagi-lagi kalah. Kalau minggu lalu sama peringkat 20 Nottingham Forest, dan minggu ini sama peringkat 19 yaitu Leeds United di kandang sendiri pula. Nah, sekaligus ini menghentikan rekor tak terkalahkan Virgil van Dijk di Anfield yang sudah berjalan 70 pertandingan. Nah, tentu aja selain Liverpool kalah ini ada lagi hal-hal yang akan kita bahas dari EPL Game Week 14 kemarin. Tinggal sisa 2 Game Week lagi sebelum break Piala Dunia sampai nanti Desember. Jadi langsung aja kita mulai tiang jauhnya, tentu aja sama saya Popo Kusen yang bukan pandit. Oke, langsung aja kita bahas pertandingan pertama antara Liverpool melawan Leeds United 1-2. Ini adalah kemenangan pertama Leeds atas Liverpool sejak April 2001, men. Jadi udah 21 tahun, cuy. Ini Liverpool mirip kayak MU musim lalu sih, karena sering banget statistik-statistik kayak gini muncul. Jadi kalah sama ini sejak tahun berapa, kalah sama ini sejak belasan tahun lalu, sejak Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Jadi gue ngerti sih perasaan fans Liverpool kalau tiap kali hasil pertandingan keluar terus ada statistik kayak gitu tuh rasanya kayak sedih gitu kan, masa jaya udah berakhir. Nah, tapi ini kemenangan yang sangat diperlukan sama Leeds United karena Leeds abis lawan Bournemouth minggu ini, mereka akan berhadapan dengan 3 tim di top 4 Liga Inggris saat ini, yaitu lawan Tottenham, lawan Manchester City, dan lawan Newcastle. Jadi emang si Leeds ini butuh kemenangan ini, dan nanti sama Bournemouth juga mereka butuh menang supaya sekarang udah di luar zona degradasi sih, tapi masih ketat banget persaingannya. Jadi Leeds butuh kemenangan ini, semoga bisa jadi momentum buat mereka di beberapa match ke depan. Soalnya gue termasuk yang pengen Leeds itu di EPL sih, jangan degradasi. Now, next ada Brighton lawan Chelsea 4-1. Ini adalah pertandingan pertama Potter kembali ke Brighton dan digulung sama Brighton. Dan kalau gue lihat dari pertandingan ini, yang kasihan di sini sebenarnya Marc Cucurella sih, karena dia ini kan main di left center back kan. Si Tuchel kan mainnya 3 back gitu kan. Dia main di back kiri, yang back tengah kiri, dan si Potter ini dengan gagah berani itu memasang Sterling jadi left wing back. Padahal kan si Sterling ini ya gitu deh, dia kalau main di left wing back kan dia rada gak semangat ya kalau mesti jaga, kalau mesti disuruh mundur gitu buat defend. Nah, jadinya si Cucurella ini sepanjang pertandingan dizolimi sama Solly March, karena Solly March sayap kanannya Brighton ini ya nggak ada Sterling di situ, jadi ya udah dia dengan bebas tuh dari sayap gitu. Nah, abis pertandingan si Potter bilang kalau dia tidak mau mengkritik keras pemainnya, dia nggak mau nyalain pemainnya, dia nggak mau lempar tanggung jawab ke pemainnya, karena memang dia tahu bahwa Brighton ini tim yang bagus. Jadi sedikit banyak Potter ini pinter ya, dia nggak mau nyalain timnya, sekaligus dia bilang kalau ini loh, tim bentukan gua tuh jadi sebagus Brighton ini, jadi kalau lu tetap kasih gua kesempatan di Chelsea, nah Chelsea akan bisa sematang ini juga mainnya kalau dikasih waktu. Gue bilang ini trik psikologisnya si Potter sih. Cuman gue masih optimis sama Potter di Chelsea karena udah mulai kelihatan, dan memang butuh waktu kan buat membentuk gaya main kayak seperti yang dilakukan sama Erik ten Hag di MU. But next ada Arsenal 5-0 Nottingham Forest. Sebelum pertandingan sempat ada keluar artikel di PremierLeague.com yang bilang betapa Nottingham Forest ini tuh kealotannya dalam defense bisa merepotkan Arsenal, dan ternyata tidak merepotkan sama sekali, guys. 5-0 ini udah di fur ya. Bukayo Saka cedera di menit-menit awal abis dia assist si Martinelli sih, dan abis itu Bukayo Saka ini masih 50-50 tentang cederanya. Gue belum dapat update lagi, tapi ada peluang 50-50 dia akan kejar-kejaran nih sama timingnya World Cup, dia bisa ikut World Cup apa enggak. Nah, tapi penggantinya yang masuk si Reiss Nelson yang baru main 4 kali musim ini, bahkan kemarin ini baru main pertama kali di Premier League musim ini, itu jadi man of the match dengan 2 gol dan 1 assist. Dan sepertinya si Nelson ini, apalagi si Arteta juga bilang habis pertandingan kalau si Nelson ini sangat dewasa gitu, walaupun jarang dapat main tapi dia nggak ngambek, dan dia waktu dikasih kesempatan juga bisa perform kayak gini. Jadi mungkin harusnya sih si Nelson, terutama karena Saka ini cedera, mungkin bisa dikasih kesempatan sih buat jadi starter. Nah, Arsenal
seperti yang gue sering bilang, musim ini beda dari musim-musim yang lalu. Mereka masih betah di puncak, dan teman-teman gue fans Arsenal juga masih belum copot jaket semua, karena mereka semua masih kedinginan di puncak katanya. Ya, jaga kesehatan ya, di puncak dingin, jangan sampai masuk angin. Now, ada Leicester lawan Man City 0-1. Komen gue di sini cuma satu, kurang ajar banget sih. Gue benci banget sama Pep Guardiola karena dia Pep roulette kan, ganti-ganti pemain gitu. Haaland gak dibawa, Foden juga cadangan setelah 10 pertandingan berturut-turut dia starter. Sekarang dia udah 2 pertandingan berturut-turut cadangan. Bikin FPL gue kacau, kan males ya. Udah sekian. Oh iya, satu lagi deh, kalau lo belum lihat free kick golnya dari Kevin De Bruyne, tonton deh, gila, itu amazing golnya. Dan De Bruyne ini by the way adalah pencetak gol terbanyak dari luar kotak penalti di FPL dalam 5 tahun terakhir. Gila. Dan dia uniknya nggak pernah menang Player of the Month loh di EPL. Aneh ya. Next, ada Newcastle Aston Villa 4-0. Newcastle menurut gue udah pantas dimasukkan ke kandidat top 4. Mainnya memang bagus sih dari awal-awal, cuman nggak tahu kenapa mereka sering banget seri waktu di awal-awal. Nggak kalah sih, tapi nggak menang juga, sering seri. Mereka sekarang kan main 13 kali itu menang 6, seri 6, dan kalah sekali. Jadi emang kebanyakan seri di awal-awal. Tapi sejak dilatih Eddie Howe, memang Newcastle ini jago. Mereka di peraihan poinnya sejak Eddie Howe ngelatih dia itu nomor 2 di liga di bawahnya Man City. Ini sejak tengah musim lalu ya, bukan sejak awal musim. Dan kalau lu lihat mainnya Callum Wilson sih, mestinya dia berangkat ke World Cup ya. Kemarin di sini dia 2 gol dan 2 assist. Jadi menurut gue selama nggak cedera, Callum Wilson ini akan berangkat ke World Cup jadi pelapisnya Harry Kane. Dan memang kalau nggak cedera, soalnya musuhnya Callum Wilson yang paling utama nih emang cedera sih. Dia rentan cedera. Next ada Man United lawan West Ham. Gue bilang MU ini makin rapet deh defense-nya. Bahkan kemarin saat mereka ngefur masang Harry Maguire pun tetap bisa clean sheet. Walaupun lebih ke andilnya David De Gea sih. MU ini udah 6 pertandingan terakhir tidak kebobol dari open play, kebobolnya cuma dari penalti. Dan di lawan West Ham ini sejak Antonio masuk terutama memang rawan kebobol sih, rada kepayahan. Soalnya Antonio physical banget ya, dan si Martinez badannya kecil kan. Walaupun kalau bukan Martinez kayaknya udah mental sih itu backnya yang lain. Tapi De Gea ini kebetulan lagi on fire, jadi ya bisa menang 1-0 dengan kerja keras di menit-menit akhir. Si MU ini gue bilang masih butuh waktu sama Ten Hag ya, karena mereka sering ini kemarin keeping possession-nya itu sering ceroboh, sehingga membuat West Ham bisa menekan mereka nih di menit-menit akhir, kayak lost possession mulu gitu. Tapi yang perlu dilihat di sini adalah si Antonio ini kayaknya sekarang punya peran baru di West Ham. Tadinya starting striker, sekarang lebih ke super sub ya. Udah beberapa pertandingan terakhir dia ini jadi super sub terus, dan tiap kali masuk memang impactful gitu, membawa perubahan, membawa penyegaran. Jadi menurut gua nggak ada salahnya sih si Antonio ini jadi super sub. Nggak perlu malu, apalagi di era modern football kayak sekarang yang bisa 5 kali ganti pemain. Kayaknya dia jadi super sub ini lebih mantap. Then ada Bournemouth Tottenham 2-3. Gila ya, Tottenham ini gila loh. Gue perhatiin mereka ini jarang banget mainnya bagus dari awal, kayak slow starter gitu. Ya sekarang sih oke nih lawan Bournemouth ya, bisa comeback. Tapi kalau nggak hati-hati, lama-lama bakal gagal comeback juga loh. Karena kalau mau comeback gitu kan juga ngabisin kekuatan mental yang nggak sedikit kan. Lihat aja Liverpool, mereka kebobol di berapa pertandingan terakhir, kebobol pertama terus, dan itu bikin mental mereka capek kan, dan kelihatan kan sekarang kayak gitu. Jadi kalau gue lihat Tottenham, kayaknya mereka butuh segera World Cup break, istirahat World Cup, biar mereka bisa istirahat baik fisik maupun mental. Soalnya kelihatan capek sih mentally. And Bournemouth ya kasihan sih sebenarnya, udah hardworking dan udah mimpin gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal kasihan, lebih kasihan Fulham, karena Fulham ini mainnya bagus, beberapa peluangnya cukup matang, tapi si Pickford, kipernya Everton ini lagi on fire. Mereka 0-0 by the way. Dan Everton juga akhir-akhir ini emang defense-nya niat banget, terutama oleh duet Connor Cody dan James Tarkowski ini juga oke kemarin. Cuman memang nyerangnya susah ya. Tapi emang Evertonnya Lampard ini kalau away rada kurang berani nyerang sih. Tapi yang bikin gue kaget, si Fulham ini peringkat 7 loh. Peringkat 7 men Fulham. Gue ini kaget, karena tadinya gue pikir Fulham termasuk tim promosi yang kayaknya bakal nggak setinggi ini. And then next dari Crystal Palace 1-0 lawan Southampton. Satu saran aja buat Crystal Palace, kayaknya lo mesti beli striker, karena lo punya 2 winger yang paling ditakuti di Inggris nih, di Liga Inggris nih. Ada si Eze sama si
Wilfried Zaha, tapi lu strikernya kayaknya butuh yang lebih little ya, lebih mematikan. And then Brentford Wolves 1-1 Diego Costa. Gila, dia kartu merah, straight red card. Yang bikin gua kaget ini adalah kartu merah langsung pertamanya dia di Premier League, tapi ini nggak penting banget soalnya dia kayak headbutt pemain gitu kan, yang sebenarnya nggak penting. And jadinya dia karena straight red, maka dia disuspend, nggak boleh main 3 pertandingan, dan itu artinya si Costa ini baru bisa main lagi 26 Desember. Padahal Diego Costa ini dari kemarin kan coba build up match fitness kan biar bisa main 90 menit, dan ini sekarang suspended. Nanti Desember berarti dia harus build up match fitness lagi. Jadi gue makin kesini makin ngerasa nggak worth it ya si Wolves ini waktu itu signing Diego Costa. But ya kita lihat aja ya, masih ada separuh musim kedua. So itu dia prediksi Game Week 15, bisa lu lihat di layar prediksi gue ini. And pilihan PPP-nya, P3-nya, pertandingan pilihan Popo adalah Man City Fulham, terus Chelsea Arsenal, dan Tottenham Liverpool. 3 pertandingan itu. Man City Fulham kenapa? Karena gue pengen lihat nih Fulham tim promosi terbaik saat ini, peringkat 7. Kalau lawan City gimana? Dah. Oke, itu dia. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio. Di situ ada tiang jauh ini tentu aja. Dan ada juga podcast gue yang lain yaitu Off the Record yang ngebahas tentang hal-hal di luar bola. Minggu ini kita akan ngebahas tentang tragedi di Taiwan di Korea yang berkaitan dengan itu. And then ada juga tentu aja acara radio gue Popo on the Radio di YouTube itu kalau lo nggak sempet dengerin di radio. Jadi langsung aja ke sana. Please subscribe, share, and like kalau memang suka. And I guess that's it ya. Good luck buat semua tim favoritmu yang masih punya peluang lolos dari grup Liga Champions. And yaudah, good luck for the weekend juga. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.